Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang mana telah memberikan nikmat-nikmat yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat badan, nikmat pikiran. Salawat serta salam sajikan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati dosen saya Ibu Sri Murni yang telah memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan final saya yang berjudul konsep akad muamalah asuransi syariah. Apa itu akad tabarru? Dalam perasuransian dengan dengan prinsip syariah, akad tabarru dikenal dengan akad hibah yang bukan bersifat komersil dan memiliki tujuan untuk tolong-menolong antara para peserta. Menurut kamus, akad tabarru adalah akad pemilikan suatu tanpa idwat penukaran. Dalam akad tabarru, semua bentuk akad yang dilakukan bertujuan untuk kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial atau mencari keuntungan. Menurut Muhammad Fazli Yusuf, dana tabarru boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang saat itu sedang mendapat musibah. Apa itu akad mudharabah? Akad mudharabah dalam asuransi syariah adalah akad yang mempunyai tujuan untuk membagi hasil investasi dari dana tabarru. Akad mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Bagaimana operasional premi? Di dalam operasional pengelolaan asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi di antara para peserta asuransi. Keuntungan perusahaan asuransi syariah oleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah atau sistem bagi hasil. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Mekanisme pengelolaan dana peserta premi. 1. Sistem yang mengandung unsur tabungan atau dana investasi. 2. Investasi yang tidak mengandung unsur tabungan, dana tabarru. Bagaimana skema penerimaan dan penyaluran dana? Skema tabarru. Perusahaan kepada peserta. Kontribusi peserta takaful. Selanjutnya total seluruh dana ke investasi ke hasil investasi, kembali lagi ke total seluruh dana, beban asuransi, surplus operasional. Selanjutnya kepada bagian perusahaan 30% atau bagian peserta 70% langsung ke biaya operasional. Selanjutnya ada bagaimana skema penerimaan dan penyaluran dana, skema mudharabah, yaitu dari perusahaan ke peserta melalui dengan akad mudharabah, kontribusi peserta takaful, rekening tabungan, rekening tabarru, ke total dana seluruh peserta langsung ke investasi 30% keuntungan, biaya operasional, setelah itu ke 70% keuntungan masuk ke rekening tabungan dan rekening tabarru manfaat takaful. Bagaimana batasan resiko yang ditanggung? Resiko adalah suatu ketidakpastian yang akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian, salah satunya kerugian finansial. Sehingga untuk mengendalikan resiko tersebut dibutuhkan sistem perlindungan yang berkaitan dengan finansial atas kejadian yang tidak terduga. Salah satunya dengan menerapkan sistem perlindungan melalui asuransi. Dengan adanya asuransi dapat menjamin suatu resiko atau ketidakpastian yang akan terjadi. Asuransi adalah bagian dari pelaksanaan fungsi-fungsi dan pengendalian resiko. Jadi memahami resiko adalah dasar esensial dalam mempelajari asuransi.
Syarat risiko yang dapat diasuransikan. 1. Risiko tersebut bersifat homogen atau ada dalam jumlah yang cukup banyak. 2. Bentuk risikonya berupa risiko murni. 3. Dalam perjanjian akad asuransi harus dapat ditetapkan jumlah premi yang wajar. 4. Risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap objek risiko dapat diukur dan dapat dinilai dengan uang. 5. Risiko tersebut bukan terjadi karena menentang kebijakan pemerintah atau kebijakan umum. Dalil yang haramkan dan yang menghalalkan suatu akad. Dalil Al-Quran akad tabaru. Artinya perumpamaan atau nafkah yang diutarakan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa, karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Dalil Al-Quran akad mudharabah, firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Muzammil. Artinya, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Baqarah. Artinya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Terima kasih, sekian dari presentasi final saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.